di balik itu semua pasti ada dampak negatif akibat dari perkembangan bioteknologi ini. Karena semua itu pasti ada dua sisi kan, sisi baik sama sisi buruknya, ada positif ada negatifnya, pasti semua hal. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh dampak positif bioteknologi apa? Contohnya, menghasilkan bibit-bibit unggul kan. Terus kemudian dengan waktu yang singkat dan jumlah yang banyak, ya kan? Terus dia tadi menghasilkan menambah nilai gizi tadi yang dipangan, kayak gitu. Itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya itu yang pertama, dia akan menyebabkan alergi. Karena kan dia itu DNA-nya udah berubah kan, udah terkontaminasi dalam tanda kutip. Maksudnya dia udah tercampur, namanya juga rekombinan, berarti kan kombinasi gen, otomatis bakalan ada miss atau efek negatif terhadap konsumen tuh manusia. Kalau misalkan yang direkayasa genetika itu adalah tumbuhan, makanya kadang kalau misalkan itu tanaman atau sesuatu yang merupakan produk dari rekayasa genetika, itu pasti bakalan ada kodenya. Kayak misalkan tanaman GMO yang genetically modified organism. Nah, itu biasanya di labelin di stikernya. Biasanya ada kayak buah gitu, ada stikernya. Nah, itu biasanya ada kode-kode yang menunjukkan bahwa itu adalah tanaman rekayasa genetika. Atau mungkin kalau daging tuh kadang kalau misalkan kita beli kayak sosis, nanti tuh biasanya ada tulisannya ini rekayasa genetika atau bukan gitu. Dan kenapa harus dikasih label? Biar ketahuan yang mana yang rekayasa sama bukan. Karena ada beberapa manusia yang alergi sama rekayasa genetika kayak gitu. Entah mungkin alerginya dia macem-macem sih, efek sampingnya mungkin dia bisa ngerasain sesak nafas, atau nggak mungkin dia bisa kayak gatal-gatal kayak gitu sih, macam-macam alergi. Terus ya untuk mencegahnya ini harus diuji dalam waktu yang lama, terus sama harus dikasih label. Kemudian yang kedua ini dampak negatifnya tuh hilangnya plasma nutfah. Plasma nutfah ini kan keanekaragaman ekosistem. Nah, kan kalau plasma nutfah ini dia beraneka ragam ekosistemnya. Maksudnya ada yang tanaman unggul, ada yang tanamannya biasa aja, ada tanaman yang nggak unggul ya kan. Namanya juga plasma nutfah, berarti kan bermacam-macam gitu. Nah, kalau misalkan bioteknologi tadi, kita kan lagi untuk menghasilkan organisme-organisme yang unggul, ya kan? Otomatis organisme-organisme yang nggak unggul dia bakalan mati dong. Otomatis karena bioteknologi itu mencari yang dominan saja, mencari yang unggul saja, yang berkualitas saja, otomatis organisme-organisme yang biasa aja tuh dia bakal kalah saing, ya kan? Karena orang nih ya, misalkan orang pengen tanaman yang berbuah manis besar, pasti semua pengen itu kan. Otomatis tanaman yang kecut, tanaman yang kecil bakal tersingkir karena orang-orang bakal nyari yang bagus-bagus doang. Otomatis keanekaragaman varietas suatu spesies itu bakalan berkurang. Itulah mengapa lama-lama ada tanaman-tanaman yang langka. Karena itu tadi kalah saing sama tanaman yang udah direkombinan kayak gitu. Makanya harus dia dikonservasi atau harus dibudidaya. Kemudian, nah ini juga dia rusaknya ekosistem. Contohnya, kayak tanaman kapas tadi kan dia menghasilkan pestisida sendiri kan. Jadi kita nggak perlu nyemprot-nyemprot pestisida. Itu apa benefitnya. Kemudian kalau dampak negatifnya otomatis setiap serangga yang makan tanaman tersebut dia bakalan mati. Kalau misalkan ulat makan daunnya si tanaman kapas, dia bakalan mati. Otomatis itu bakalan mengganggu kesetimbangan ekosistem atau mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan, ya kan? Karena hama ulatnya tuh mati. Kemudian kalau belang makan daunnya itu dia juga akan mati, otomatis mengganggu kestabilan jaring-jaring makanan dan dapat merusak atau mengganggu ekosistem atau hukum alam yang sudah terjadi kayak gitu. Ada yang itu nggak jelas, apa ada yang mau didiskusikan lagi? Kak, aku masih bingung di yang hilangnya plasma nutfah itu loh tadi. Oh, yang ini. Misalkan nih, kan ada tanaman apel lah. Ada apel. Apel itu kan varietasnya macam-macam kan, jenisnya macam-macam kan. Ada yang apel manis, kemudian ada yang apel kecut, kemudian ada apel yang besar, ada apel yang biasa aja ukurannya. Nah, kalau kita sebagai konsumen
pasti pengen cari apel yang berbuah manis dan berukuran besar. Jelas dong, konsumen gak mau rugi, ya kan? Otomatis apel-apel yang kecil dan apel-apel yang kecut itu bakalan gak laku atau tersingkirkan, ya kan? Karena di pasaran apel-apel itu gak laku, berarti petani-petani mikir, ya udah dong, mending kita nanam tanaman yang berbuah manis besar. Jadi apel-apel yang kecut itu nggak ditanam lagi sama petani. Otomatis dia bakalan punah dong, bakalan hilang karena tersingkir oleh itu tadi tanaman-tanaman yang bermutu tinggi kayak gitu. Otomatis keanekaragaman atau varietas-varietas dari spesies apel tadi itu bakalan berkurang. Bisa jadi kalau misalkan tanaman-tanaman apel yang kecut tadi tidak kita budidaya, otomatis bakal semua jenis apel itu bakalan manis. Kita bakalan ketemu satu jenis apel doang, apel manis. Kita nggak bakal ketemu lagi apel yang kecut, apel yang kecil. Terus kenapa sih kak kalau misalkan dia punah, biarin aja, toh dia juga nggak unggul gitu kan. Dia juga misalkan kalau misalkan dirawat buat apa juga, karena kan kita pasti bakal memanfaatkan yang gemuk-gemuk tadi, yang besar-besar tadi. Itulah kenapa kalau misalkan pas nutfahnya hilang, itu akan berakibat rusaknya ekosistem. Karena ekosistem itu kan beraneka ragam. Semakin banyak spesies atau semakin banyak varietas dalam satu ekosistem, otomatis ekosistem itu bakalan semakin stabil. Sedangkan kalau varietas atau spesies dalam suatu ekosistem itu sedikit, ya ekosistemnya itu bakalan terganggu, bakalan gak stabil gitu.